Jadi dia bilang pada saat itu, bersyukurlah Pak karena selain Allah yang jaga, penjaganya Surija ini yang nge-backup sampai dia nggak tahu apa-apa katanya. Jadi matanya ditutup, bibirnya juga ditutup, telinganya pun ditutup. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nyantai aja perasaannya di mobil katanya. Jadi itu pada saat denger itu aku ingat cerita waktu kita pernah kecelakaan mobil ditabrak angkot, Farhan masih kecil. Farhan digendong di depan sama papa yang bawa kalau nggak salah teman papa di Medan. Jadi kita 2 keluarga orang Om Ayus. Jadi Farhan masih umur 3-2 tahun. Itu bukannya ini ya, spion? Iya, adik ketabrak spion, balon adik pecah. Ya, jadi ada tiba-tiba mobil depan ngerem mendadak, kita pun ngerem, dari belakang angkot dorong, buf gitu. Ya, enggak parah, cuman lucunya karena adik lagi megang balonnya ketabrak kepala adik sendiri pecah, buf gitu. Jadi adik terkejutnya nangisnya gara-gara balon adik pecah gitu, bukan gara-gara kuping adik udah merah kena spion, kena pintu. Jadi adik cuma bilang balonnya pecah gitu, tapi dengan bahasa bayi adik yang waktu itu lah umur 2-3 tahun lah nggak salah. Jadi di saat itu juga 5 menit sebelum kecelakaan kejadian sama, Nathannya kabur, lagi main Barbie nih sama Kiki berdua, main Barbie segala macam, tiba-tiba matanya kabur, kupingnya nggak dengar, pas mau bilang Ki kok nggak nampak ya, mau bilang kayak gitu, tiba-tiba langsung bup gitu dari belakang. Nah itu, jadi ingat kejadian itu dari kalau tadi pertanyaannya dari mana taunya, ya dari situ, dari Ustadz itu. Ya ada yang jagain Pak, orangnya nggak apa, nggak usah dibuang juga karena dia cukup kuat untuk bisa ngejaga, nge-backup gitu. Jadi dari situ. Nah, jadi oke, berarti kan dari kita dapat simpel bahwasanya awal tahunnya itu dari kawan yang ngasih tahu bahwasanya kalau ada nih yang jaga 2 orang dari sini bla 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 gitu kan. Terus awal ngerasainnya itu waktu kecelakaan angkot itu sama waktu mobil kita ditabrak angkot. Itu waktu kecil, masih kecil-kecil kan. Jadi belum ngeh ke situ. Cuman tiba-tiba flashback aja keinget gitu. Oh, berarti yang waktu kecelakaan angkot itu. Nah, itu kan habis itu kakak dibawa nih ke Ustadz untuk ditanyain. Maksudnya kan awalnya kan tahu sendiri gitu kan. Terus dibilang iya yang jaga segala macam bla bla bla. Nah, after dari situ kakak udah mulai menerima keberadaan itu atau ada hal-hal lain? Malah kayak jadi teman curhat. Berarti after dari itu kayak ya udah sih hayo nih. Jadi kata Ustadznya gini, kalau Lija mau ngomong aja tapi dalam hati. Percaya nggak percaya pasti ada jawaban, katanya gitu. Pada saat itu, tapi ya udah dari kejadian itu, dari malam itu ngetes nih sendiri. Dulu kan posisi rumah itu kan kamar cuma 2, kamar depan sama kamar papa, kamar kakak yang sekarang yang jadi yang kamar kakak sekarang itu kan dulu kamar papa. Iya betul. Kamar depan papa itu kamar kita semua berempat, kan. Jadi iseng-iseng nanya sama salah satu temen yang emang punya untuk memastikan Ustadz ini bener nggak sih gitu, karena masih nggak percaya nih gitu. Iya aja, pokoknya kata kawan iya ada aja ngobrol, ada aja ngobrol jadi teman curhat segala macam. Mau memindahkan dia kemana aja kan bisa, katanya gitu. Tapi pakai hati ya, istilahnya ngomongnya telepati aja, ngomongnya dalam hati aja gitu. Oh iya kan. Jadi percaya nggak percaya aja gitu. Jadi kayak kata-kata kawan itu selama aku di dalam rumah dia di pagar. Jadi dia nggak bisa masuk, nggak bisa keluar kecuali kau panggil. Jadi dulu dinamakan. Jadi kalau misalnya ngomong sama dia, berarti dia tetap di luar atau terpanggil? Dia terpanggil. Habis itu keluar lagi? Ya, kalau keluar lagi. Jadi waktu itu karena dulu kan istilahnya agak sedikit ngebongkar aib ya. Mama kan dulu lebih pro ke Kiki nih, gitu. Lebih pro ke Kiki. Jadi kan ngerasa kayak nggak punya teman cerita nih, gitu. Papa kerja, Kak Nopi kan sibuk dengan sekolahnya, gitu. Jadi Kak Leni pun pada saat itu kan udah pindah, udah nggak di rumah lagi, gitu. Kak Leni itu saudara sepupu yang Bapak. dari SMA sekolah di Tebing gitu. Jadi
yang ngejagain aku kan kali ini biasanya, ini udah gak ada teman lagi gitu, jadi ngobrol sama dia gitu. Kalau berdua di rumah ngobrol, curhat segala macem, nangis segala macem, ya kayak ada balasan aja, bales gitu, kayak ada cerita aja gitu. Jadi kalau di situ pun terakhirnya semenjak tahu aku bisa, jadi kalau ada sesuatu misalnya nih jalan berdua sama temen mau jatuh, 5 langkah lagi temen jatuh, aku tahu. Tapi nggak bisa cegah tuh. Nggak bisa. Kayak paling ada. aku ngasih saran, hati-hati langkahnya ya. Gitu. Aku nggak bisa bilang kau bakalan jatuh, nggak bisa. Karena kalau seandainya aku bilang kau bakalan jatuh, nggak jatuh. Tapi untuk mengeluarkan itu tuh nggak bisa. Ada ketahan juga. Nah, itu pasti jadi, tapi nggak bisa dikeluarkan. Jadi paling kalimatnya hati-hati aja, jangan asal kali jalannya atau pelan-pelan jalannya gitu. Jadi kayak ngasih isyarat aja gitu. Dia peka, alhamdulillah, nggak peka ya udah jatuh. Nah itu, jadi setiap kejadian itu biasanya selalu dikasih gambaran tep gitu, sekilas gitu, kayak oh iya bakalan. Jadi kayak lucunya kekuatan itu makin kuat pada saat orang nanya, ya aku punya cowok misalnya gitu kan, aku punya cowok, dia kayak mana ya, terus tiba-tiba tergambar itu, oh orangnya begini, enggak, dan itu di ACC sama orang, iya orangnya memang begini, mukanya begini, memang cukup bisa tahu dia begini gitu. Nah itu aku nggak ngerasa aku tahu, tapi tiba-tiba kayak kelintas aja gitu, mukanya seperti ini, tergambar seperti ini. Terus katanya di Palki ini bakal buka biro ramal gitu. Nggak ada ya. Karena sekali lagi, saya anak Indomie dan bukan Indigo ya, Indihome ya. Cek di sini aja. Jadi sampai situ aja udah jadi kayak teman curhat. Jadi kalau berantem ya udah. Jadi kayak dia, misalnya aku kenal teman baru, jangan deket dia begini. Oh iya bisa gitu. Nah jadi kayak tanpa dia ngasih tahu pun kayaknya, misalnya dia nggak tahu nih aku punya temen, dia sempat kemarahin gitu, udahlah apapun temannya udah jangan ribut kali, bising kali, yang penting berkawan gitu, pernah marah gitu. Dia diam, aku punya teman baru, dia diam, dia nggak ngasih tahu, tapi badanku kayak nolak sendiri. Jadi kayak ada ngasih peringatan, udah salaman tapi udah kayak nggak nyaman aja gitu langsung. Karena setiap yang dia bilang misalnya itu orang nggak bagus gitu, aku nggak percaya, tapi ujung-ujungnya nanti beberapa bulan kemudian tuh orang nunjukin sifat aslinya, pasti selalu. Terus aku kadang suka tahu orang kapan bohong kapan enggak. Kadang kalaupun aku nggak tahu, tapi dalam waktu singkat pasti kejebak kawan tadi. Nah, jadi langsung kebuka sendiri. Jadi biarpun misalnya aku nggak tahu nih, aku termakan nih bohongnya gitu, nanti kejebak sendiri. Nah itu nggak tahu. Dan yang paling parah terkadang ini, entah harus kusyukuri, entah harus aku marahi, aku nggak tahu lah ya. Terkadang misalnya aku sakit nih, misalnya misalnya kayak asam lambung kumat nih gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba ada temen atau ada adik atau kakak atau siapa ngejek, alah gitu aja lemah kali gitu, misalnya gitu. Beberapa hari kemudian yang ngejek tadi pasti kena asam lambung. Nah, itu udah banyak kejadian, itu udah terlalu banyak kejadian kayak gitu, kayak posisinya kayak apa ya, sekarang kan posisi kaki ini rada-rada nggak bisa jalan normal nih, banyak teman yang ngejek, istilahnya kayak jalan kayak tentara, jalan begini ngejek nih, sampai detik ini kan posisi jalan masih belum normal gitu ya. Nggak ada minta ya Allah buatkan dia, nggak ada, cuman ya udah ketawa aja. Tiba-tiba dengar kabar dia kayak jatuh, kakinya nggak bisa jalan, atau kakinya begini, atau pokoknya apa yang terjadi sama aku kejadian sama dia. Kayak dulu ada yang ngejekin aku pas di infus, masa di infus cemen infus. Nah tapi istilahnya nggak minta sih gitu, istilahnya gini loh, yang terbayar itu bagi orang-orang yang intinya dia ngejek. Tapi kalau dibilang kok bisa diinfus sih dia nggak ada ngejek nih, ya nggak akan kena. Jadi yang niatnya jahat aja. Apa sih keenakan dan ketidakenakan ketika, maksudnya bukan enak atau enggak ya, keunikan lah, misalnya kakak
ada hal lucu kah yang terjadi ketika ada sama dia? Hal lucu itu yang kayak ya lucu aja gitu, ya nggak usah yang berat-berat gitu. Atau ada nggak hal-hal yang dengan adanya si itu kayak ada ngebuat apa gitu? Sekali lagi kan aku nggak tahu nih ini bener apa enggak sampai detik ini. Oke. Yang pasti kalau aku misalnya kayak gini nih, aku ngobrol nih sama kamu, sama Paran nih ngobrol. Dalam hati ngobrolnya kadang sama dia gitu. Kayak tadi lah ya. Nah itu selalu ada jawaban. Nah aku kan orangnya nggak terlalu percaya karena kan yang dipercaya itu kan iblis nih. Ini kan oh iya, ini kan berbentuk iblis dan jin nih. Jadi kan kita nggak boleh percaya kali gitu. Jadi apapun yang aku nggak pernah nanya si Anu begini, si Anu begini nggak pernah nanya karena kan berarti kalau dia ngomong pasti aku percaya. Biasanya kayak jadi teman cerita aja gitu, kayak menggibah bareng gitu. Jadi lucunya itu di situ gitu. Jadi kayak misalnya lagi duduk sendiri di kafe, itu pernah kejadian di kafe kan, duduk sendiri main laptop, biasa kan nulis gitu kan, nulisnya apa, jadi ada lewat cewek gayanya make upnya tebal gitu, berarti ini cewek kok make upnya gitu ya, dia menggibah sendiri, jadi kayak menggibahnya sama jin gitu, jadi istilahnya bukan sama manusia. Ya dasarnya kalau dibilang enak nggak enaknya tuh kayak punya teman. Jadi kayak ada teman, nggak perlu, pokoknya aku kalau orang nanya kenapa sih nggak punya banyak teman, karena aku udah punya teman klop yang aku bisa berbagi apapun, dia nggak akan nyampein ke orang lain, dia nggak akan menggibah ke sesama jin kan gitu istilahnya ya kan. Jadi kalaupun dia menggibah ke sesama jin ya bodo amat gitu mikir. Jadi aku nggak perlu banyak teman, yang penting ada dia aja gitu. Tapi bukan ketergantungan ya, istilahnya kayak ya ada temen aja kemana-mana, biarpun aku nggak tahu sampai detik ini itu bener ada atau enggak gitu. Jadi terus yang enaknya lagi, kalau uniknya lagi sama dia, aku di sini nih, aku duduk di sini nih, terkadang aku bisa ngelihat, aku bisa ngedengar orang nyeritain aku entah di mana, juga gitu, dengar suara jelas, itu begini kayak ini lah ya, kayak radio yang tapi dengar gitu, dan aku bisa tahu siapa orangnya, bisa itu, tapi itu kedetak sendiri, ini Canu gitu, ini Canu gitu. Jadi misalnya kayak aku main di kamar, aku tahu kalian di ruang tamu tuh gosipin aku tahu gitu, kayak misalnya gitu contohnya gitu, tahu gitu. Terus aku tahu duduk kita berlima atau bersepuluh, aku tahu siapa yang nggak suka sama aku pada saat itu. Aku tahu pada saat itu, aku tahu siapa yang nggak suka sama aku, siapa yang suka, siapa yang tulus, aku tahu. Jadi enaknya di situ. Satu, lucunya itu kalau ditanya pernah berantem nggak, ya pernah. Berantemnya kayak berantem sama manusia, kayak ngambek-ngambekan. Itu gara-gara aku remeh-temeh juga nggak sholat. Lucunya ini jinnya nyuruh sholat. Kalau dia nggak sholat, aku nggak sholat, dia jauh aja dia. Itu kalau dia apa, ada aja deket ada gitu, dia nyuruhnya sholat. Dan kalau ngaji apa gitu. Jadi kayak dibilang jinnya baik, nggak tahu baik juga, jin namanya jinnya nggak tahu baik apa enggaknya gitu. Dibilang jahat juga ya jahat, nggak selama sama aku nggak jahat, ya udah gitu. Nggak enaknya ya apa ya, kalau nggak enaknya badan capek. Jadi nggak tahu itu capek karena memang malas atau capek karena apa. Pokoknya kalau udah misalnya orang nanya nih, misalnya kayak Paran kemarin kan di kampusku ada apa gitu kan gitu. Nah itu ceritanya nanti aja di podcast dia. Jadi di kampusku ada apa gitu, itu untuk pada saat orang nanya satu kalimat itu sisi aku nggak tahu sisi dari aku yang mana udah kesana, aku ngerasa aku udah kesana gitu. Nah, tapi aku nggak tahu itu dari mana terlintasnya, itu entah cuman bayanganku doang, halusinasiku doang, tapi aku tergambar di sana gitu. Detail-detailnya aku tergambar, biarpun aku nggak tahu itu salah apa benar gitu. Makanya aku sering konfirmasi, yang kayak gini apa ada, yang kayak gini atau ada, ini kayak gini ada nggak benda yang kayak gini, ada nggak tangga begini gitu. Nah itu
itu tanya lalu nggak pernah ke pesan kan? Tanya pelanggannya aja. Jadi itu capeknya luar biasa. Tiba-tiba ada pintu besinya kan? Ya pintu besi ada lah pasti logikanya. Jadi itu capeknya di situ. Jadi kayak kalau dibilang bisa lihat enggak, tapi kalau misalnya satu tempat, aku datang ke satu tempat gitu, ngelangkah ke satu tempat gitu, itu langsung terlihat ini gambarannya begini, ini adanya begini, ini ada. Tapi ngelihat enggak gitu. Dia ada di sudut sana, ini kayak tergambar di kepala gitu. Dan sering aku konfirmasi sama orang setempat gitu, tadi mana tempatnya gitu, ya benar ada. Tapi kalau dia kayak bentuk siluet aja gitu, bukan detail nampak apa gitu, nggak tahu. Oke, tak konfirmasi ya. Ada kayak dia cuma menggambarkan kayak siluet, ada rambutnya, berarti cewek gitu, mikirnya gitu. Nggak, tapi kalau untuk ngeliat langsung janganlah, minta tolong jangan. Minta tolong jangan gitu. Oke, berarti tadi keunikannya itu kayak ada teman ngobrol gitu kan, teman ngobrol, terus juga kayak seru lah, ada kawan nyuruh sholat segala macam gitu. Kalau misalnya hal apa itu kayak badan capek gitu. Oke, karena udah pesawat nggak? Hah? Pesawat nggak? Pesawat. Jadi begitu palang terbuka itu layar depan kaca itu kayak ada bentuk layar hitam di bagian aku aja. Di perjalanan mau pulang aku mulai nampak satu ibu-ibu pakai kacamata, jelasnya minta ampun dia lagi baca istighfar. Ini posisi pesawat goyangnya minta ampun, turbulence parah.